Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita sedang berada di Bolange. Kita akan berbincang-bincang terkait dengan keadaan atau situasi Palestina yang terjadi saat ini dengan dua teman kita, yaitu Kak Heri dan juga Kak Firmansyah. Kita akan tanya-tanya dulu kepada yang pertama, Kak Firmansyah. Bagaimana Kak Firmansyah tentang situasi dan kondisi yang menimpa saudara kita yang berada di Palestina? Ya, saya pikir persoalan Palestina bukan persoalan yang baru, dan ini sudah berlangsung puluhan-puluhan tahun, dari zaman dulu sampai sekarang. Merupakan persoalan yang cukup memprihatinkan dan tidak pernah terselesaikan. Menurut saya sendiri, Palestina bukan hanya sekedar saudara semuslim, tapi menurut saya Palestina itu lebih kepada inilah wajah umat Islam. Karena kenapa kita melihat sekarang tidak ada pergerakan dari saudara muslim, melihat tidak ada bantuan, dan saya pikir Palestina ini bukan hanya membutuhkan bantuan, dukungan, tapi juga aksi yang nyata begitu untuk bisa membebaskan, bukan hanya berdonasi tapi juga ada aksi yang pasti dari seluruh umat muslim yang di dunia harus bersatu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bagaimana? Ada tambahannya, Kak Heri? Ya, baik. Jadi teman-teman semuanya, betul apa yang disampaikan tadi oleh saudara kita Kak Firman, ya, bahwa persoalan Palestina ini bukan terjadi kali ini, atau bukan mungkin yang 5 kali terjadinya pengeboman di sana atau pembantaian, tapi ini sudah puluhan tahun terjadi. Saya sejak SD tahun 2006 itu sudah mendapatkan berita bagaimana misalnya Palestina itu dijajah, dibombardir, Afghanistan dan negeri-negeri muslim yang lainnya. Dan kita harus mengetahui dulu akar persoalannya, sebabnya karena apa. Nah, jadi teman-teman semuanya, yang membantai Palestina itu bukanlah kemudian hanya organisasi atau kelompok, tapi dia memang sebuah negara, itu Israel, yang dimana ini di belakangnya Israel ini ada negara adidaya, yaitu Amerika dan Inggris. Nah, teman-teman semuanya, jadi persoalan Palestina ini nggak akan pernah selesai dengan donasi dan doa. Jadi donasi itu nggak menyelesaikan persoalan, justru bahkan itu sama halnya kita menzolimi secara nggak langsung dalam tanda kutip. Jadi ibaratnya teman-teman, ada tetangga kita itu dibantai, diperkosa, dirampas, dijarah hartanya, kita hanya datang mengobati, tapi kita nggak pernah mengusir tuh orang yang membantai saudara kita, tetangga kita tadi itu, sehingga kalau pas dia sembuh luka-lukanya, datang lagi nanti si pembantai tadi itu. Artinya kita membiarkan saja saudara kita dibunuh, dibantai di sana gitu kan. Jadi teman-teman semuanya, kita tuh nggak cukup hanya kemudian menyuruhkan untuk doa dan donasi, tapi kita harus memberikan solusi yang tuntas. Apa solusi tuntasnya untuk Palestina? Itu ada dua. Yang pertama, jihad dan khilafah. Teman-teman semuanya, Rasulullah SAW pernah bersabda sejak 14 abad yang lalu dalam hadis riwayat Muslim. Rasulullah pernah bersabda, innamal imamu junnatun yuqatalu min waraihi wa ittaqabi. Sesungguhnya seorang imam atau khalifah itu laksana sebuah perisai di mana kaum muslim berperang di belakangnya dan berlindung darinya. Nah, hari ini teman-teman, kita tuh nggak lagi memiliki seorang khalifah atau imam, pemimpin. Kita nggak lagi memiliki junnah. Makanya kita nggak ada yang menjaga darah, harta dan kehormatan kaum muslimin di seluruh dunia hari ini. Nggak ada yang bisa menjaga mereka. Kenapa? Kita memiliki pemimpin di negeri-negeri muslim, tapi mereka itu hanya bisa mengecam. Kalau mengecam itu nggak bisa memberikan apa-apa, nggak bisa menggetarkan musuh. Lalu untuk apa sih sebenarnya militer itu dilatih perang gitu kan, beli bom, jet tempur, untuk apa kalau nggak juga dipakai pergi berjihad gitu kan ya. Nah, teman-teman semuanya, baru-baru ini kan sudah terjadi gencatan senjata. Nah, Yahudi itu, Israel itu sudah berkali-kali melanggar gencatan senjata yang kemudian dia buat perjanjian di awal, nggak lagi mau perang, tapi ujung-ujungnya dia juga melanggar lagi itu, karena memang mereka itu kaum orang yang dimana suka melanggar perjanjian. Dan satu-satunya solusi sekali lagi adalah dengan jihad. Jadi seluruh negeri-negeri muslim itu harus mengirimkan tentaranya untuk pergi berjihad ke Palestina. Itu yang pertama. Yang kedua, kita membutuhkan pemersatu umat Islam di seluruh dunia. Apa yang bisa mempersatukan kaum muslim di seluruh dunia? Itu khilafah. Teman-teman, ini menunjukkan juga bahwa betapa lemahnya ikatan-ikatan yang namanya nasionalisme yang ada di negeri-negeri kaum muslimin. Akibat adanya paham sekat-sekat nasionalisme inilah sehingga beberapa negara-negara dari negeri-negeri muslim itu menganggap persoalan Palestina itu bukan persoalan kita. Misalnya di Indonesia ini, sebagian besar orang beranggapan itu kan persoalan Palestina, bukan persoalan Indonesia. Kenapa? Yaitu negara mereka. Nah, inilah akibat adanya sekat-sekat nasionalisme. Makanya teman-teman, ini harusnya menyadarkan kepada kita betapa pentingnya kehadiran seorang imam atau khalifah yang akan mengkomandoi seluruh tentara-tentara muslim di berbagai negara untuk melakukan jihad. Nah, itu mungkin dari saya teman-teman. Allahu a'lam bishawab. Saya kira itu pemaparan dari kakak-kakak kita. Semoga bisa memberi
motivasi kepada sahabat dan saudara kita yang mendengar di luaran sana. Oh ya, tambahan sedikit. Jadi seandainya ada seorang khalifah teman-teman, maka bukan hanya persoalan Palestina yang diselesaikan, persoalan kaum muslimin di Burma, di Kashmir, di Afghanistan, dan di negeri-negeri muslim lainnya, kita nggak akan lagi menemukan ada muslim yang dibantai ketika ada seorang imam atau khalifah. Mungkin itu seperti itu. Allahu a'lam. Mungkin masih ada, Kak Firman? Sudah terwakilkan semua. Oke, saya kira teman-teman seperti itu. Semoga kita doakan saudara muslimi kita yang telah tertindas, yang telah dianiaya, yang berada di luaran sana. Kita doakan semoga mereka, Kita serukan pemimpin negeri muslim. kita doakan semoga mereka diberikan kesabaran, ketabahan, dan juga yang mati syahid diberikan tempat di sisi Allah, yaitu tempat terbaik, yaitu jannah. Saya kira itu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Video lagi.